Baik, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Bagaimana kabarnya Eka hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Baiklah, Eka. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu kamu kurang lebih 15 menit saja. Tapi sebelumnya, bolehkah Ibu mencatat kegiatan diskusi kita hari ini? Ya, Bu, boleh, Bu. Baiklah Eka, begini. Ibu dengar Eka ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Eka kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Bu, saya memang ditunjuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh, begitu. Eka masih belum percaya diri. Coba jelaskan, mengapa Eka kurang percaya diri untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten? Iya, Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Bu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Eka saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Matematika. Kami menunjuk Eka karena Eka mempunyai potensi bagus dalam pelajaran matematika. Menurutmu, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran matematika? Saya paling suka menghafal perkalian dan mengerjakan soal-soal tentang penjumlahan bilangan pecahan dan menghitung volume, Bu. Saya juga suka menonton video tentang penyelesaian soal-soal matematika dengan menggunakan teknik smart dancing, Bu. Jadi, saya mampu menghitung lebih cepat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian dengan menggunakan teknik smart dancing, Bu. Baik. Eka, kalau seandainya Ibu mempunyai skala atau level nilai dari angka 1 sampai 10, Eka bisa memposisikan diri kira-kira pada nilai berapa ya levelnya? Di level 7, Bu. Nah, tuh kan bagus. Kemampuan kamu dalam menghitung di pelajaran matematika itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti Olimpiade ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti Olimpiade ini? Rencana saya yang pertama, saya akan belajar lebih giat lagi dengan lebih banyak berlatih mengerjakan soal-soal matematika, Bu. Baik itu soal-soal yang ada di buku paket ataupun soal-soal yang sering saya lihat di internet. Selain itu, jika saya nanti ada kendala dalam mengerjakan soal-soal, saya akan bertanya kepada Ibu ya, Bu. Selaku wali kelas saya juga akan berusaha menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan yang lalu supaya saya percaya diri lagi, Bu. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa. Dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten? Insya Allah, Bu. Saya sekarang lebih percaya diri
untuk bisa mengikuti Olimpiade ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Eka. Semoga dalam persiapan Olimpiade Matematika ini berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti Olimpiade ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap Olimpiade ini? Komitmen saya, Bu, untuk persiapan Olimpiade ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan didampingi oleh Ibu ya, Bu. Dan juga saya akan berlatih dengan guru les di luar sekolah tempat saya les, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah serta keluarga saya, Bu. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Tetap selalu semangat ya Eka. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, Bu, atas segala support dan doanya ya, Bu. Saya akan selalu semangat, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang Eka boleh istirahat dan bermain kembali bersama teman-temannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi, Bu Oni. Bisakah saya sharing sebentar? Apakah Bu Titin bisa meluangkan waktu antara 10 sampai 15 menit? Iya, Bu Oni, bisa. Akhir-akhir ini saya melihat Ibu sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Iya, Bu. Saya heran. Ada beberapa anak yang di pelajaran praktik menyusun masalah percakapan atau conversation sepertinya belum seperti yang saya harapkan. Saya perlu mendapat masukan, Bu, jika Ibu ada ide. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu Titin ingin capai pada sharing kita hari ini? Saya menginginkan siswa yang saya ajar dapat mempraktikkan conversation dengan baik. Baik dalam menyusun naskahnya, baik ketika mempraktekannya, yaitu dengan intonasi yang baik, gesturnya, puntun actionnya, dan pronunciation-nya yang baik juga, Bu. Terus ada lagi kah Bu Titin? Saya hanya ingin tahu ada beberapa murid yang sangat lambat berkaitan dengan mempraktikkan apa yang saya jelaskan. Padahal saya sudah menjelaskan step by step. Kondisi kelas menjadi tidak terkontrol jika saya melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang belum paham satu persatu. Coba Bu Titin ceritakan berkaitan dengan bagaimana Bu Titin melakukan PBM atau praktik tersebut. Jadi, Bu, ketika saya menerangkan step by step, langkah-langkah conversation tentang agree dan disagree, anak-anak semua mengikutinya. Setelah melakukan beberapa langkah, saya kemudian berkeliling melihat naskah percakapan. Untuk siswa-siswa yang masih terlambat stepnya, maka saya berusaha untuk membimbingnya. Tetapi kadang kondisi kelas menjadi tidak terkondisi karena siswa yang telah bisa ada beberapa yang berbicara sendiri. Kalau boleh saya simpulkan, Bu Titin merasa kondisi kelas menjadi tidak terkendali karena Bu Titin mengulang dengan membimbing
anak-anak yang belum bisa membuat naskah percakapan tersebut. Betulkah, Bu? Ya, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan siswa-siswa yang telah paham untuk membantu teman yang lain yang belum paham? Wah, iya ya Bu Oni ya. Mengapa saya tidak berpikir untuk menggunakan tutor sebaya ya? Saya akan melaksanakan saran Bu Oni untuk implementasi ke depannya. Dari hal yang telah kita sharingkan tadi, hal mana yang akan Ibu Titin lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah di kelas Bu Titin? Saya akan berdiskusi dengan anak-anak yang telah bisa membuat naskah percakapan untuk memberikan bimbingan kepada teman-temannya. Bagaimana Bu Titin akan mengawali anak-anak untuk membimbing teman-temannya? Saya akan kumpulkan anak-anak yang telah memahami bagaimana membuat naskah percakapan untuk dapat mengajari teman-temannya yang belum lancar dalam menyusun naskah percakapan atau conversation. Kesimpulannya, di kurikulum nanti saya akan memberikan kewenangannya kepada jurusan. Wah, bagus sekali Bu Titin. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Titin. Ya Bu, terima kasih. Semangat ya Bu Titin. Semua pasti akan berjalan sesuai dengan harapannya Bu Titin. Amin, terima kasih Bu. Siap, semangat. Terima kasih juga Bu Titin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid seperti yang Bu Oni katakan tadi. Terima kasih. Siang Bu Eka. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Oni. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Oni sudah datang. Silakan masuk, silakan duduk. Begini, Mbak Oni. Tadi Ibu mendapatkan informasi dari Bapak Guru Olahraga. Katanya sepulang sekolah, Mbak Oni ingin berbicara sama Ibu ya? Iya Bu. Kira-kira Mbak Oni ada waktukah untuk percakapan kita saat ini kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan? Iya Bu, saya mau berbicara dengan Ibu Eka untuk 10-15 menit ke depan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Mbak Oni kepada Ibu? Ya Bu, jadi di rumah saya sedang ada masalah sehingga belajar saya di sekolah terganggu. Sebelumnya, bolehkah Ibu mencatat kegiatan diskusi siang ini? Boleh Bu. Sekarang, Mbak Oni bisa bercerita kepada Ibu dengan masalah yang sedang dihadapi Mbak Oni sekarang. Karena Mbak Oni sudah memberikan kesempatan Ibu untuk mencatat juga ya. Iya Bu, terima kasih. Jadi kemarin saya dipanggil Pak Win karena kondisi pembelajaran saya selama 2 minggu ini saya tidak pernah hadir. Dan tugas saya di mata pelajaran itu banyak yang belum selesai Bu. Oh iya. Jadi Ibu sekarang mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Oni. Berhubung dengan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sekarang selanjutnya kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam hasil percakapan kita siang hari ini apa, Mbak Oni? Jadi tujuannya
Saya berharap saya mendapatkan ide dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Eka. Baiklah, berapa lama Mbak Oni tidak hadir ke sekolah? Kira-kira hampir 2 minggu, Bu. Lalu kegiatan apa saja yang Mbak Oni lakukan selama di rumah pada saat tidak masuk sekolah? Ibu tahu kan, setelah orang tua saya meninggal, saya tinggal bersama nenek. Sebulan lalu nenek sakit dan saya menggantikan nenek berjualan gorengan dan membantu nenek di rumah. Oh begitu. Kalau ibu tahu, kalau boleh ibu tahu nenek sakit apa ya? Ya Bu, nenek tiba-tiba tidak bisa berjalan karena terkena stroke. Ibu turut prihatin ya Mbak Oni. Semoga nenek lekas sembuh. Mbak Oni tahu tidak tertinggal tugas-tugas Mbak Oni pada saat tidak masuk sekolah. Iya Bu, Yang tertinggal apa saja? yang tertinggal tugas bahasa Inggris, matematika, PJOK, dan bahasa Jawa, Bu. Ya, baik. Mbak Oni, kalau seandainya Ibu memiliki skala nilai 1 sampai 10, maka Mbak Oni bisa memposisikan diri atau tidak? Nilai Mbak Oni saat ini kira-kira berapa? 4, Bu. Wah, 4. Coba kenapa sampai Mbak Oni bisa menyebutkan angka 4? Karena saya tidak masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas-tugasnya, Bu. Oh, begitu. Jadi, idealnya jika ingin mencapai nilai 10 dan bukan 4 lagi, menurut Mbak Oni harus bagaimana? Saya harus kembali lagi seperti semula sebelum nenek sakit dan mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu dan masuk sekolah tiap hari, Bu Eka. Ya, apakah Mbak Oni memiliki satu perencanaan? Bagaimana Mbak Oni bisa kembali ke sekolah seperti biasa dengan tidak membolos? Kemudian Mbak Oni juga bisa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu meskipun kondisi nenek sedang sakit di rumah. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan Mbak Oni? Saya ingin keadaan seperti dulu, masuk sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan ada beberapa rencana yang akan saya lakukan pada pagi hari. Saya bangun lebih awal dan menyiapkan bahan-bahan gorengan. Selanjutnya saya juga menyiapkan keperluan nenek setelah pulang sekolah. Sore hari saya akan berjualan gorengan di lapangan sepak bola dekat rumah dan malam harinya saya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah yang tertinggal, Nah, Bu. iya. Dari kemudian akan ada kemungkinan hal-hal yang akan Mbak Oni hadapi nih berhubungan dengan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira hambatan atau kendala yang akan Mbak Oni temukan dalam rencana yang sudah Mbak Oni buat, hal Yang, apa? yang saya takutkan saya tidak bisa menjaga kegiatan yang sudah saya buat tadi dan kegiatan sekolah saya kembali terganggu, Bu Eka. Baik, untuk menghilangkan rasa ketakutan tadi yang disampaikan Mbak Oni, supaya tidak terganggu, untuk rasa tanggung jawab Mbak Oni sendiri seputar dengan permasalahan yang Mbak Oni utarakan ke Ibu itu dalam bentuk apa? Saya ingin pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan baik dan tugas-tugas sekolah bisa saya kerjakan tepat waktu dan dapat mengatur waktu dengan baik. Semoga Mbak Oni bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, kemudian Mbak Oni juga bisa membantu nenek di rumah ya. Ya, Bu Eka. Jadi boleh Ibu tahu kira-kira kapan
itu semua akan Mbak Oni laksanakan? Secepatnya Bu, besok pasti saya laksanakan. Wah, bagus sekali. Nah, luar biasa percakapan kita hari ini. Lalu, bagaimana perasaan Mbak Oni setelah percakapan kita siang ini? Saya merasa senang Bu Eka karena saya sebelumnya berpikir bahwa saya akan mendapatkan hukuman. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bu Eka sesuai dengan rencana saya. Ya, bagus sekali. Karena sekarang waktunya sudah siang dan sudah waktu untuk pulang sekolah. Silakan Mbak Oni bisa pulang dan Bu Eka tetap titip salam ya kepada nenek yang di rumah. Semoga lekas sembuh ya. Baik Bu, terima Nah, kasih. Mbak Oni, lain kali jika Mbak Oni merasa masih perlu ada yang dibicarakan lagi, Ibu selalu siap untuk mendengar keluh kesah dari Mbak Oni. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu.